Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yudianto dengan nomor induk mahasiswa 151361940. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian saya menggunakan SWAY yang berjudul Pengaruh Penggunaan Video Scribe sebagai Media Pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika di masa pandemi COVID-19. Bab 1. Di sini ada latar belakang. Saya memilih 4 latar belakang. Yang pertama, adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 yang terus berjalan tanpa akhir menimbulkan masalah bagi dunia pendidikan. Pasalnya kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting. Sehingga guna menumbuhkan kualitas pendidikan yang baik, lantas perlu diadakannya solusi bagi masalah ini. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menuntut guru untuk lebih kreatif mengemas pembelajaran agar menarik dan pesannya sampai kepada siswa. Namun tentunya pandemi yang berlangsung menjadi hambatan bagi guru untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar yang baik. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pengadaan media yang mendukung dan sesuai bagi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua yaitu berkurangnya efektivitas pada proses pembelajaran karena media pembelajaran yang membuat siswa kesulitan untuk mengikutinya. Keberhasilan suatu pembelajaran terdapat berbagai komponen yang menentukan antara lain tujuan, materi, metode, guru, sarana prasarana, dan sebagainya. Media merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses internalisasi dan pemilikan pengetahuan oleh peserta didik karena peserta didik dapat menyerap dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, strategi yang diterapkan para guru untuk menggunakan media pembelajaran yang efektif. Guru berperan besar dalam menyusun strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk berprestasi serta dapat memahami pelajarannya dengan baik. Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat, maka dapat meningkatkan hasil dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dalam mencapai suatu kompetensi. Dengan tercapai kompetensi, maka akan berakibat pada peningkatan prestasi belajar peserta didik pada proses pembelajaran. Yang keempat, munculnya media pembelajaran berbasis video menggunakan video scribe. Media pembelajaran merupakan sebuah perantara untuk menyampaikan sebuah materi. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan mempermudah penyampaian sebuah materi dan membantu siswa untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu materi yang dipaparkan. Media pembelajaran membuat siswa tidak jenuh dalam menyimak dan memahami materi yang disampaikan melalui media pembelajaran yang digunakan. Contoh media pembelajaran yang berbasis video ini salah satunya adalah Video Scribe. Video Scribe merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Sparkle yang membantu pengguna membuat animasi papan tulis dan video penjelasan. Media pembelajaran ini biasanya menampilkan soli suara yang menjelaskan sebuah cerita, produk, atau ide yang disertai gambar-gambar yang tampaknya digambar di layar saat video berlangsung. Keuntungan menggunakan Sparkle Video Scribe itu dapat memberikan kemudahan dalam penjelasan pelajaran karena pada aplikasi ini dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan bantuan animasi. Ada 3 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran fisika yaitu video scribe. 2. Pengaruh penggunaan media pembelajaran video scribe terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Yang ketiga, perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran video scribe dan yang tidak menggunakan media pembelajaran video scribe. Ada pula pembatasan masalahnya, yaitu hasil yang diteliti adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Cibinong. Yang kedua, penelitian terfokus pada pengaruh penggunaan media pembelajaran video scribe pada hasil belajar pada mata pelajaran fisika. Ada pula rumusan masalah di sini, ada 3, yaitu bagaimana cara penerapan media pembelajaran video scribe dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran fisika. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran video scribe terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan nilai dari hasil belajar penggunaan media pembelajaran video scribe dan yang tidak menggunakan media pembelajaran video scribe? Ada juga tujuan penelitian, yaitu mengetahui penerapan media pembelajaran video scribe dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran fisika. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran video scribe terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika.
Yang ketiga, mengetahui perbedaan nilai dari hasil belajar menggunakan media pembelajaran video scribe dan yang tidak menggunakan media pembelajaran video scribe. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, hasil penelitian ini dapat membuat kemampuan kognitif siswa menjadi lebih baik dan penggunaan media menjadi lebih beragam. Yang kedua itu guru dapat menggunakan dan mengetahui media pembelajaran yang lebih baik yang harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penelitian ini dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam mengambil berbagai kebijakan sekolah yang berkaitan dengan proses pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran, dan penyediaan sarana prasarana pembelajaran. Bab kedua. Yang pertama ada kajian teori. Dari tinjauan pustaka di sini ada teori pembelajaran jarak jauh. Menurut dokumen pada tahun 2020, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri atau self-study. Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan belajar pembelajar. Menurut Munir pada tahun 2012, pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajaran. Yang kedua ada teori hasil belajar. Menurut Supriyono pada tahun 2012, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Selanjutnya Supratiknya pada tahun 2012 mengemukakan bahwa hasil belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh oleh siswa setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada teori media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti memiliki perantara atau pengantar. Metode adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Selain pengertian di atas, Gaknya mengemukakan pada tahun 1970 bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang keempat ada teori Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat desain animasi berlatar putih dengan sangat mudah. Software ini dikembangkan pada tahun 2012 oleh perusahaan Sparkle, salah satu perusahaan yang ada di Inggris. Tepat setelah setahun dirilis, software ini sudah memiliki sekitar 100.000 pengguna lebih. Penggunaannya yang mudah membuat software ini sangat diminati oleh masyarakat. Sparkle Video Scribe mampu menyajikan konten yang memadukan gambar, suara, dan desain yang menarik, sehingga mampu menarik perhatian kepada peserta didik. Fitur yang disediakan oleh software ini sangat beragam, sehingga mampu menjadi media pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan materi yang diinginkan. Selain menggunakan desain yang disediakan, pengguna juga dapat membuat animasi, grafis, maupun gambar yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian diimport ke dalam software. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan dubbing dengan memasukkan suara sesuai kebutuhan. Untuk membuat video, pengguna hanya perlu mendownload software dan diinstal pada PC yang dimiliki. Ada pula penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Azalia pada tahun 2017 tentang pengembangan multimedia pembelajaran fisika berbasis whiteboard animation video. Menyatakan bahwa media layak digunakan berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Ada pula kerangka berpikir yaitu hasil belajar dipengaruhi oleh proses pembelajaran menggunakan video scribe dan juga proses pembelajaran tidak menggunakan video scribe. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu di SMA Negeri 3 Cibinong dan waktu penelitiannya pada November 2021. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. Populasinya yaitu peserta didik kelas 12 MIPA SMA Negeri 3 Cibinong. Sampelnya yaitu peserta didik kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 SMA Negeri 3 Cibinong. Teknik samplingnya yaitu purposive sampling. Dan teknik pengumpulan datanya itu melalui tes. Teknik analisis data melalui uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji T. Sini ada teknik sampling lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah teknik tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh evaluator secara lisan atau tertulis yang harus dijawab oleh peserta tes atau testi, baik dalam bentuk lisan atau tulisan pula.
Dalam penelitian ini, teknik tes yang digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pretest yang dilaksanakan pada awal sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menilai kemampuan awal peserta didik, dan post-test yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai untuk menilai kemampuan peserta didik setelah mendapatkan perlakuan. Ada pula teknik analisis data, yaitu yang pertama menggunakan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang telah diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Data yang berdistribusi normal merupakan syarat penggunaan statistika parametrik. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka pengujian menggunakan uji parametrik, sedangkan jika tidak berdistribusi normal, maka pengujian akan menggunakan uji non-parametrik. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Jika hasil uji normalitas menyatakan bahwa data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh memiliki variansi yang homogen atau tidak. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki pemahaman konsep dan motivasi belajar yang homogen atau tidak. Yang ketiga yaitu ada uji T. Apabila dari uji prasyarat menghasilkan data yang berdistribusi normal dan homogen sama, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan uji T dengan menggunakan rumus fault variance. Sekian dan terima kasih presentasi metodologi penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.